Nah, uretra pada laki-laki tentu saja berbeda dengan pada wanita. Pada laki-laki, uretra laki-laki ini sekitar 20 cm, sedangkan wanita hanya 4 cm. Pada laki-laki ada beberapa bagian, yaitu yang namanya uretra pars preprostatica, yaitu ketika di leher vesika urinaria sampai ke dia ada glandula prostat di situ. Nah, pada saat dia uretra ini diselubungi oleh prostat, maka namanya uretra pars prostatica. Kemudian setelah itu adalah uretra pars membranacea yang di sekelilingnya terdapat musculus sphincter uretra externa. Kemudian selanjutnya adalah yang uretra pars spongiosa, yaitu yang di daerah bulbus penis dan penis ya, dan corpus penis. Kemudian pada wanita hanya 4 cm, yaitu dari leher vesika ke orifisium uretra externa. Pada wanita, dinding uretra ini lebih elastis dibandingkan pada laki-laki. Jadi serabut-serabut elastik pada dinding uretra ini uretra wanita lebih banyak, sehingga proses memasukkan kateter pada wanita akan lebih mudah, selain karena memang jarak antara orifisium uretra externa ke vesika urinaria hanya 4 cm. Tetapi karena hanya 4 cm, maka infeksi saluran kemih pada wanita itu lebih sering terjadi karena dia lebih dekat. Orifisium uretra externa ke arah vesikanya itu lebih dekat, sehingga ISK atau infeksi saluran kemih akan lebih sering terjadi. Resikonya akan lebih tinggi pada wanita. Ini kita lihat gambarnya. Kalau pada wanita nih vesikanya, kemudian ini ada sphincter uretra externa di sini. Sphincter uretra externa pada wanita juga diperkuat oleh musculus dan membran perineum di sini, sehingga ketika wanita menahan berkemih itu dia lebih kuat. Ya. Jadi sphincter uretra externa di sini dia akan diperkuat atau dibantu oleh musculus seperti musculus levator ani. Jadi proses menahan kencingnya akan lebih kuat. Kemudian kalau pada laki-laki ini ada bladder, kemudian di sini ada sedikit preprostatika, daerah leher vesika, kemudian dilanjutkan dengan glandula prostat yang diselimuti oleh glandula prostat, yaitu uretra pars prostatica. Kemudian di sini adalah uretra membranacea, pars membranacea ketika dia ada musculus sphincter uretra externa. Kemudian di sini adalah pars spongiosa ya. Pars spongiosa dan bermuara ke orifisium uretra externa. Sebelum ke orifisiumnya, maka ini ada sedikit pelebaran uretra yang dinamakan dengan fossa navicularis. Nah, kita lihat pada struktur anatomis dari pars spongiosa laki-laki, uretra laki-laki ini ada lekuan di sini ya. Jadi ada lekuan di beberapa tempat, yaitu di sini dan di sini ya. Sehingga ketika kita memasukkan kateter, maka penis ini perlu diluruskan ya. Jadi uretranya ini perlu diluruskan seperti ini, sehingga ketika kita memasukkan kateter tidak akan melukai uretra di bagian lekuan atau keloan-keloan tersebut. Lebih mudah dan tidak akan melukai, karena jika uretra ini terlukai maka akan bisa menyebabkan kelainan seperti struktura uretra atau penyempitan uretra, karena luka sehingga penyembuhannya tidak bagus, terjadi jaringan parut di situ sehingga menyempit, namanya struktura uretra. Ini resiko lebih tinggi pada laki-laki terjadi struktura uretra, misalnya akibat pemasangan kateter. Vaskularisasinya kalau pada wanita dari arteri vaginalis, pudendalis interna, kemudian venanya ke plexus venosus vesicalis, vena pudendalis, dan cairan limfanya ke nodi limfatik iliaca interna, sacralis inguinalis, inervasinya oleh plexus vesicalis dan nervus pudendalis ya, pudendus. Pada laki-laki, vaskularisasi dari arteri vesicalis inferior dan rectalis media, arteri untuk bulbus penis, arteri uretralis, arteri dorsalis penis dan profunda penis ya. Kemudian venanya plexus prostaticus dan vena pudendalis, cairan limfanya nervi
nodi limfatiki iliaca interna dan nodi limfatiki inguinalis profundus, nodi limfatiki iliaca eksterna. Oke, saya rasa itu saja dulu. Jadi kita telah belajar tentang vesika urinaria tadi, kemudian ada juga uretra ya. Di vesika urinaria kita mengenal beberapa klinis seperti trauma vesika urinaria, bisa terjadi ruptur sehingga urin itu bisa masuk ke peritoneum. Kemudian ada sistoskopi, ada suprapubik sistotomi, ada sistosel ya. Kemudian pada uretra kita tahu perbedaan uretra wanita dengan laki-laki. Kemudian juga kita tahu beberapa klinis seperti struktura uretra. Mungkin itu saja, selamat belajar.